Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Farji'il basara. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Bismillahirrahmanirrahim. Farji'il basara, mongko balekaken sapa sira al basara ing peningal. Ai a'idhu, tegese balekaken sapa sira hu ing al basar ilas samai marang langit. Hal taro ana ta ningali sapa sira fiha ing dalem as-sama min futurin ing futur. Hal taro ana ta ningali sapa sira fiha ing dalem as-sama min futurin ningali ing futur manane sudu'in tegese pecah wa syuquqin lan ya sentet pecah ya terbelah ya syuquq ya mirip-mirip lah ya seperti dalam surat Al-Insyiqaq ya kan, idzas samaun syaqqat, atau seperti surat Al-Infitar, idzas samaun fatarat. Nanti idzas samaun syaqqat, idzas samaun fatarat. Ini futur. Futur itu sulasinya. Diikutkan wazan infa'ala menjadi infatara. Arti idzas samaun fatarat. Dalam bahasa yang lain dalam Al-Quran wa futihatis sama'u fakanat abwaba ya, langit itu menjadi terbuka karena sudah pecah sehingga hubungan antara yang ada di atas dengan di bumi ini tidak lagi berbatas, dan itu alamat kiamat, alamat sistem matahari ya kan, itu tata surya itu sudah error, dan itu alamat kiamat. Sumarji'il basara, jadi langit itu kamu melihat sangat indah sekali. Tidak ada tafawut seperti kita jelaskan kemarin. Ya, kamu melihat sekilas gitu, semuanya indah. Semuanya tidak ada yang tidak serasi. Nah, kita kan tahu itu ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulangi lagi, lihat lagi. Ulangi coba, dilihat lagi. Siapa tahu kamu menemukan celah untuk mencacatnya. Coba kamu ulangi, lihat lagi. Ini. Jadi sudah melihat, lalu sudah tadi melihat tidak ada tafawut, disuruh kembali lagi, matanya disuruh melihat lagi. Farji'il basara, hal tara min futur. Karena kalau terjadi futur, itu kiamat berarti. Sudah masuk pada ayat idzas samaun fatarat. Idzas samaun syaqqat.
Tsumma rji'il basara. Diulangi lagi. Nuli balekno sapa sira al-basara ing peninggal. Lihat lagi. Karota ini kelawan bola bali. Ai karotan ba'da karotain. Tegese saambalan ba'da karotin ing dalam sause saambalan. Jadi karotain itu bukan kok 2 kali, tapi berkali-kali. Ya, kembali dan kembali. Kamu kok kembali dan kembali itu ada apa? Kembali dan kembali itu artinya 2 kali atau sering? Kamu kok makan lagi, itu 2 kali atau sering? Ya mungkin maknanya bisa sering ya. Kayak labbaik Allahumma labbaik. Labbaika. Maksudnya talbiyatan ba'da talbiyatin. Di labbaika itu sendika dawuh 2 kali, bukan ya. Sendika dawuh setelah sendika dawuh, masih terus menerus. Karota ini. Kalau kamu masih belum puas, belum percaya bahwa ciptaan Allah berbicara kepada orang kafir, ya tentu saja itu bisa juga menjadi ibrah bagi kita. Ya, kita posisinya di mana? Di bumi. Ya, kita posisinya apa? Di bumi. Bumi itu kecil sekali. Bumi itu kecil sekali. Karena itulah yang dibuat contoh di sini itu bukan bumi, tapi langit. Ciptaan Allah itu tidak hanya bumi, dan bumi itu hanya kecil. Lihatlah sekeliling kamu. Sekeliling kamu itu semuanya benda langit. Kamu melihat sekeliling kamu selain planet bumi, itu namanya benda apa? Benda langit. Kamu lihat semuanya, akan melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat sekali. Dan kamu ketika mencari, jangan mencari kesempurnaan. Cari ketidakpasannya. Kamu tidak akan menemukan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Ya. Nah, di sini hal tara min futur. Jadi tantangan Al-Qur'an itu bukan mencari kesempurnaan. Kalau mencari kesempurnaan mudah ya. Cari celahnya dan kamu tidak akan bisa. Sekali kamu melihat, jangan puas, ulangi lagi berkali-kali. Dan setelah kamu mengulang-ulangi yang qalib, mengko bakal bali. Ayarji tegese bali, ilaika marang sira al-basaru apa peninggal, khosian. Hale ino. Gagal, hina karena gagal. Orang setelah perang lalu kalah itu rasanya hina sekali. Ini namanya khosian ya. Kamu melihat langit untuk mencari celah untuk menjelekkan, sudah mencari-cari kamu tidak akan menemukan. Nah, ketika tidak menemukan itu pulang dalam keadaan kalah, hina, khosian. Ai dzalilan tegese hina li adami idraki khalalin krana ora anane nemu cacat. Wa huwa utai basar iku hasirun, iku hasir, letih, kesel, wis kesel, kon balinine wis gak gelem misalnya, wis kesel aku ngono. Wa huwa hasir namanya. Ai munqatiun tegese terputus. An ru'yati kholalin, sangka ningali kholal, cacat. Munqati'un an ru'yati kholal, sangka ningali kholal, sudah enggak bisa menemukan lagi. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Lan yakti teman-teman memberi perhiasan sapa ingsun, menghiasi sapa ingsun. Ini juga masih cerita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya tabarok itu loh, tabarok, maha berkah, kebaikannya luar biasa. Maka ayat
Tabaraka al-mulk itu bercerita tentang keagungan Tuhan, tentang tabarok, maha suci Allah. Cerita tentang keagungan-keagungan. Walaqad zayyana, lan yakti teman-teman menghiasi sapa ingsun as-samaa ing biro ing langit, ad-dunya ingkang parek, langit yang parek. Karena langit itu bersab-sab ya kemarin ya, sab'a samawatin tibaqa. Karena ujung sana itu ngitungnya bukan sudah tidak pakai kilometer lagi, tapi sudah pakai hitungan berapa tahun sinar suara, berapa tahun, bukan berapa kilo, tapi sudah pakai berapa tahun sampai ke atas. Dan itu setiap atas itu ada batas-batasnya. Langitnya matahari, langitnya bumi. Itu sudah ada batasnya. Dan itu tidak boleh pecah. Biar benda-benda yang di atas tidak bisa tembus ke bumi. Atasnya lagi ada langit apa lagi. Nah, ini as-samaa ad-dunya. Saya telah menghiasi langit yang rendah. Dari kata adna. Adna itu mudzakarnya. Muannasnya apa? Ad-dunya. Aqrabun dekat, kalau kurba itu apa? Dekat untuk perempuan. Ad-dunya ingkang dekat, ay al-qurba tegese ingkang dekat ilal ardi marang bumi. Langit yang dekat dengan bumi. As-samaa ad-dunya. Saya hiasi bimasabiha dengan piro-piro misbah. Lampu. Ai binujumin, tegese kelawan piro-piro bintang. Dengan bintang-bintang. Dengan planet-planet atau bintang-bintang ya. Binujum itu bintang yang bersinar. Nujum yang beredar namanya kawakib, ya. Karena nujum itu macam-macam ya. Bumi itu kawakib ya, kaukabul ardi. Karena dia beredar di sekeliling di matahari ya kan. Namanya kaukabul ardi. Binujumin kelawan pira-pira bintang. Wa ja'alna, ini juga salah satu keindahan langit. Ketika menciptakan langit itu ada estetikanya, tidak hanya soal kokohnya, tapi juga indahnya. Ya, ada orang yang mencipta berdasarkan kokohnya. Ada orang yang mencipta berdasarkan indahnya. Tapi kalau Allah menciptakan itu tidak hanya sekedar kokoh dan juga tidak hanya sekedar indah, tapi indah dan dan kokoh. Karena itulah setelah bercerita tentang kokohnya, itu bercerita tentang indahnya. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha. Ai binujumin tegese kelawan pira-pira bintang. Bintang yang seperti lampu. Lampu ya, seperti lampu. Wa ja'alna lan dadiaken sapa ingsun ha ing mengkono masabih, bintang-bintang tadi. Tadadekno rujuman ing rujum ing balang ay marojima tegese alat-alat atau sesuatu yang digunakan untuk membalang. Marjamun, alat atau mirjamun, alat untuk membalang. Bukan balangnya itu sendiri tapi alat untuk membalang. Masdar, rujum itu masdar ya. Tetapi yang dimaksud adalah alatnya.
sesuatu yang digunakan untuk membalang. Balang lisyayatini marang biro-biro setan. Idza staraku nalikane berusaha mencuri sapa syayatin as-sam'a ing pendengaran. Bi an yanfasila lawan arep yen to pisah. Apa syihabun, apa syihab? Apa bintang? Anil kaukabi sangka planet. Ya. Anil kaukabi sangka kaukab planet. Syihab itu yang meteor ya, bintang meteor. Meteor itu bagian bintang enggak? Ya, meteor. Sesuatu yang pisah dari kaukab meluncur ke bumi. Ya, meluncur ke bumi namanya syihab. Biasanya terbakar. Lalu habis karena terbakar kemudian habis sebelum sampai ke bumi. Tapi sebagian ada yang jatuh ke bumi dan masih dalam keadaan bentuk benda. Mungkin terus dibuat jimat atau dibuat apa gitu ya. Ya kan, namanya meteorit kalau dalam KBBI-nya itu. Meteorit, benda langit yang masuk ke bumi tapi masih utuh. Masih apa? Masih ada bendanya. Karena biasanya sebelum sampai ke bumi sudah terbakar lalu habis. Tapi ada juga yang sampai namanya meteorit. Nah ini itu tadi. Jadi meteor itu untuk menghalangi setan itu tadi, untuk tidak mencuri berita-berita langit. Malaikat itu, jadi gini ceritanya itu kalau dalam ilmu agamanya ya, setan itu bagian dari jin, dia itu jin ya. Tetapi dia berkawan dengan para malaikat, kan gitu ya ceritanya itu. Makanya ketika malaikat diperintah untuk sujud, kan? Wa idh qulna lil malaikati usjudu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Yang diperintahkan sujud itu adalah malaikat. Tetapi berarti kan iblis itu sebetulnya tidak masuk dalam perintah. Nah, yang diperintahkan adalah malaikat. Itu tidak perintah kepada iblis. Tetapi ada penjelasan. Tapi iblis pada waktu itu berteman dengan para malaikat. Karena itulah dia ikut kena khitab. Kena perintah untuk bersujud. Gitu ya. Jadi setan itu punya pengalaman hidup dengan para malaikat. Karena itu dia bisa mencuri berita-berita dari langit. Dan itu melahirkan orang dukun-dukun. Dukun-dukun itu beritanya dari mana? Kok bisa tahu ini, tahu itu? Itu beritanya dari para setan yang mencuri berita dari langit, pembicaraan malaikat di atas sana. Malaikat jinnya mencoba untuk naik, lalu mencari berita-berita dari para malaikat, mencuri-curi berita. Ya, tapi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, maka langit itu dijaga. Karena itu Kanjeng Nabi mengumumkan, jangan lagi percaya dengan dukun. Dukun itu sudah tidak benar sama sekali. Jangan percaya, omongannya dukun jangan percaya. Kenapa? Karena dukun itu sumbernya adalah setan-setan yang mencuri dari langit itu tadi. Kamu masa depannya demikian. Nah, itu sumbernya itu dari berita-berita. Sementara setelah
Kanjeng Nabi itu diutus, langit itu sudah dijaga. Jadi ini apa namanya, dalam rangka untuk jangan percaya kepada dukun. Saya mau belajar di sini, kira-kira baik apa tidak ya, tanya dukun. Nah itu sudah jangan lagi. Ya dulu juga jangan, zaman Kanjeng Nabi ditegaskan lagi, jangan. Terutama sekarang, karena sekarang ini setan sudah tidak lagi bisa naik ke atas karena dijaga oleh planet-planet itu, meteor-meteor itu. Kal qobasi, kaya apa namanya, bara api. Yukhadhu den alap apa mengkono syihab. Ya, yukhadhu den alap apa qobas gitu ya, qobas. Yukhadhu den alap apa qobas. Bara api minan nari sangka api neraka. Kok sangka api. Seperti bara api yang diambil dari api. Ya, bukan apinya sendiri. Kalau apinya tetap, tapi maksudnya kaukabnya itu tetap saja, posisinya tetap. Tapi meteor itu diambil dari apa? Kaukab. Kaukabnya tetap ada di situ, planet-planetnya tetap ada di situ. Tapi ya seperti api. Api kemudian ada bara api, diambil dari api besar. Kamu mengambil api dari mana? Itu dari api itu. Apinya tetap di sana. Nah, apa namanya? Meteor itu juga begitu. Meteor itu bukan planetnya, tapi benda langit, itu ya. Mungkin diambil dari apa? Kaukab. Nah, yang berjalan, yang lari-lari keluar dari relnya itu bukan kaukabnya, tetapi apa? Meteornya itu. Fayaktulu mongko mateni apa syihab al jinniya ing bangsa jin, karena setan itu bangsa apa? Jin. Au yukhabbiluhu, utawa ndadekaken bingung, ndadekaken gendeng, ndadekaken bingung apa mengkono syihab hu ing jin. La annal kaukab, ora kok sak temene kaukab ya zulu iku ilang apa kaukab an makani sangka panggonane kaukab. Bukan kok kaukab itu hilang dari tempatnya atau bergeser dari tempatnya. Oh, bukan. Ya, yang meteornya itu yang diambil dari apa? Kaukab. Kayak bara api itu bukan berarti apinya yang berjalan, tapi bara yang diambil dari api itulah yang berjalan, bergerak menuju ke bumi. Karena untuk mengembalikan setan untuk kembali ke bumi kembali. Wa a'tadna lan nyiapaken sapa ingsun lahum marang asyayatin. Tak siapno adzab as-sa'ir. Adzab as-sa'ir. Ing siksa neraka ingkang apa jenenge, yang dihidupkan. Sa'ir itu fa'ilun yang bimakna maf'ulun. An-nar al-muqaddah. Maknanya api ingkang din hidupaken. Jadi ini cerita tentang apa namanya? Api ya. Matahari itu juga apa namanya? Dari api ya. Dipercayai kan matahari itu juga pewanas ya kan? Bintang-bintang itu juga mungkin juga panas ya, yang ini loh, yang apa namanya, ada sinarnya tidak diambil dari matahari, tapi memang dia itu sendiri apa, bersinar, ya, itu kan ya panas ya, tetapi bisa menjadi alat untuk hiasan. Ya kan, apa namanya, api neraka itu juga dari apa? Dari api, ya sama-sama dari apinya. Tapi yang satu berubah menjadi tempat penyiksaan, yang satu bisa menjadi alat untuk menghias langit dan menghias langit.
Jadi sama-sama itu ya. Bintang itu bisa bersinar itu karena apa? Karena api ya kan? Kayak matahari gitu kan? Ya kan? Bukan bulan ya. Kalau bulan kan karena dia sebetulnya tidak bersinar, dia memantulkan sinar dari matahari. Tapi kalau bintang-bintang itu juga mungkin panas ya. Api ya. Berarti kan ini. Jadi ini juga berkaitan cerita tentang api itu tadi. Api yang satu sebagai hiasan, api yang kedua sebagai siksaan. Lalu cerita tentang setan. Ya, lalu cerita tentang setan. Setan itu juga terbuat dari api, gitu ya. Setan itu juga terbuat dari apa? Dari api. Tapi bukan berarti setan itu api. Hanya ada pernyataan setan itu terbuat dari api. Ya. Karena itu tidak pada tempatnya, kemudian ada pertanyaannya, kadang-kadang sering ditanyakan, kalau setan itu dari api, kenapa siksanya juga merupakan api? Apa dia tersiksa kalau dia itu masuk api? Wong dia sendiri terbuat dari apa? Dari api, gitu ya. Maka ulama-ulama sebagian lalu kemudian menjawab, pertama, dia dari api itu bukan berarti seterusnya dia api, ya. Kita ini dari tanah, tapi bukan berarti lalu kita menyebut rambut kita itu tanah, ya kan? Tetap aja kalau kita dikotorin pakai tanah itu ya risih, walaupun kita ini sebetulnya dari tanah, ya kan? Tidur tanpa pakai alas langsung di atas tanah, kita juga tidak nyaman, ya kan? Pernah nggak tidur langsung di tanah gitu? Dan nyenyak, rasanya nggak pernah ya. Padahal kita dari apa? Di tanah. Tapi bukan berarti karena kita itu dari tanah, maka kita bisa tidur di atas tanah dengan nyaman. Ya tidak bisa, ya tetap ya ini. Jadi setan itu dari api, lalu disiksa dengan wa'atadna lahum adzabas sa'ir, itu bukan berarti wong api kok disiksa dengan api. Yang pertama ya. Jadi tabiat bahwa dia berasal dari api itu bukan berarti kemudian dia lalu menjadi api selamanya. Ya. Yang kedua, api itu bersap-sap. Api itu panasnya bersap-sap. Ya. Jadi kalau misalnya dia itu api, tapi bukan berarti dia kuat menghadapi api yang lebih panas daripada dirinya. Boleh jadi dia juga tidak kuat menghadapi api yang lebih panas daripada dia. Ya. Walhasil pertanyaannya itu sebetulnya orang iseng lah ya, tapi kadang-kadang ditanyakan sehingga ulama-ulama juga perlu menjawab. Setan itu dari apa? Api. Kenapa? Siksanya juga api. Wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Sa'ir itu artinya menyala. Sa'ir itu fa'ilun yang bimakna apa? Maf'ulun. Api yang dinyalakan. Walil ladzina kafaru lan iku kedue pira-pira wong akeh kafaru ingkang kufur sapa ladzina bi rabbihim kelawan pangerane alladzina adzabun utawi siksa. Adzabu jahannam utawi siksa jahannam. Wa bi'sa lan saele-eleke iku saele-ele al-masiru apa tempat kembali ya utawi jahannam. Ya, ditegaskan bahwa yang masuk neraka itu tidak hanya setannya, tapi orang yang digoda setan lalu dia mengikuti itu juga bisa masuk neraka, ya. Orang kafir-kafir yang tidak mengimani kepada kabar-kabar perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu juga walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Itu ya. Idza ulqu nalikane den tumibaaken sapa al-kafirin, atau bisa juga apa ya? Setan.
Namanya yang ahlun nar lah ya. Idza ulqu fiha. Idza ulqu itu kemana rujuknya itu? Orang kafir atau setan juga. Kalau di sini apa namanya? Sirihim ya, alladzina kafaru. Ya. Idza ulqu nalikane den tumibaken sapa alladzina kafaru fiha ing dalam jahannam. Sami'u mongko padha ngrungu sapa alladzina kafaru laha kedue jahannam syahiqan ing suara. Manane syahiqan ay sautan tegese swara. Mungkaron ingkang den ingkari. Kasauti al-himari kaya suarane khimar. Syahik itu suara yang ada di apa namanya? Kalau ini salah satu pemaknaan itu. Suara yang ada di suaranya nafas yang tidak sampai keluar tersengal-sengal namanya syahik. Orang yang sedang tertahan nafasnya, emosi, tersengal-sengal ya, itu apa? Syahik. Saking emosinya, ini menggambarkan tentang neraka yang emosi. Suara syahik itu bukan suaranya siapa-siapa, tapi suaranya neraka, karena ada kalimat laha. Sami'u laha la kedua jahannam syahiqan. Berarti suaranya apa? Suaranya jahannam. Suara yang sedang marah. Orang kalau marah, emosi itu kan membuat suara kan tersengal-sengal di dada ya. Itu. Wahya utawi mengkono jahannam iku tafuru. Iku umap. Ai taghli tegese umap. Mendidih. Mendidih ada suara-suara itu. Apinya mendidih. Saking gitu ya. Digambarkan seperti orang yang sedang benar-benar marah sehingga terdengar suaranya. Api itu suaranya kayak apa sih ya? Ya kan gitu. Gitu ya. Mungkin ya. Ini penggambaran tentang neraka itu. Takadu tamayyazu minal ghaidhi. Takadu meh-meh apa jahannam iku tamayyazu. Iku dadi beda apa jahannam. Pisah-pisah. Beda-beda itu artinya pisah-pisah. Wa quri'a lan den waca tatamayyazu. Bukan tamayyazu tapi tatamayyazu. Ya taknya ditampilkan. Anut wazan tafa'ala ya tafa'alu. Alal asli yang atasi asal, berarti taknya tidak dibuang. Manane ay tataqatta'u, tegese putus-putus apa anar. Ini penggambaran ya. Minal ghaidhi sangka amarah, ay ghadaban tegese muring-muring alal kufari yang atase pira-pira wong kafir. Sampai pisah-pisah. Beda-beda. Tangane nang kono sing siji, tangane siji nang kono. Kepalanya di atas, kakinya di bawah, saking marahnya. Dia marah sekali. Sampai kepalanya di langit dan kakinya di bumi. Nah, gitu, saking marahnya. Tangannya ada di sebelah barat. Tangan satunya ada di sebelah timur. Kepalanya di angkasa, kakinya di langit. Kakinya di bumi. Saking pengen menerkamnya, marah sekali. Nah, itu tamayyazu namanya ya. Dari kata tamyiz membedakan, artinya tangan kanan beda, tangan kiri beda, kepala beda, kaki beda, mana-mana. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kalau kita tidak paham bahasa Arab dengan baik, ya pasti bingung. Apa ya, beda apa maksudnya? Beda, beda. Nah, gitu ya. Makanya belajar Al-Quran ini ilmunya ya lumayan. Tidak hanya sedikit-sedikit tentang sedikit bahasa Arab, lalu bisa memahami dengan baik. Bisa ya. Ini takadu tamayyazu minal ghaidh. Ya, mungkin orang Arab mungkin menggambarkannya seperti itu. Kalau kita menggambarkan seperti itu enggak. Marah sekali. Tangannya berada di kanan
sebelah kanan tangannya yang sebelah timur mau menerkam orang yang ini, kepalanya di atas, kakinya di bawah. Wah, saking marahnya sampai anggota tubuhnya itu bisa terpisah dari tubuhnya satu persatu, saking marahnya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ya wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.